Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? Tempat di mana kamu bebas berkreasi. Tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur. Tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana, dan bahasa apa yang kamu gunakan. Waktu kita terbatas, lakukan sesuatu yang luar biasa. Teruslah lapar akan pengalaman. Teruslah ikuti passionmu. Ayo, terus maju wujudkan mimpimu. Masa depan sudah di sini. Hai Pak, saya sedang berlatih untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah audit manajemen.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Margarita Dwi Saputri dengan NIM 2005523030. Mahasiswa Akuntansi Universitas Vikubang Unisbank Semarang. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Dalam pembahasan materi langkah-langkah audit, kita akan membahas beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan audit pendahuluan. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Lalu ada audit terinci, pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Yang pertama yaitu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan tersebut. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain ada pemahaman auditor terhadap objek audit, lalu ada penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup audit, penelaahan atau review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit, lalu ada pengembangan kriteria awal dalam audit, dan yang terakhir ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Pemahaman auditor terhadap objek audit itu. Objek audit itu sendiri meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor sendiri harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapat pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit tersebut, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor sendiri harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor sendiri harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang beberapa hal. Yang pertama ada informasi yang mendukung tujuan audit, lalu ada informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, kemudian terakhir ada informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor sendiri juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Yang kedua ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen antara lain yaitu terjadinya pemborosan atau ketidakefisien penggunaan sumber daya perusahaan,
lalu tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai, lalu adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, kemudian terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, dan yang terakhir yaitu sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukan beberapa cara, antara lain mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Kemudian mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan tersebut pada masa sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber dayanya cukup tersedia untuk audit, untuk melaksanakan audit atau tidak, kemudian waktu pelaksanaannya apakah tersedia cukup untuk audit. Hal-hal berikut mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan audit yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama ada tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Kemudian ada tujuan objek audit yang kurang jelas, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks, pengendaliannya lemah, perubahan-perubahan yang tidak terencana, dan perputaran karyawan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu perubahan lingkungan objek audit. Lalu ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari tujuan audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen sendiri terdiri atas beberapa bidang. Yang pertama ada bidang keuangan, yang mana mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. Yang kedua mencakup pertanggungjawaban audit dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Kemudian mencakup penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua mencakup kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga dalam bidang ekonomisasi. Ekonomisasi sendiri menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar dan alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Keempat ada efisiensi. Efisiensi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada efektivitas, yang mana mencakup pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, lalu mencakup pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit sendiri yaitu target yang akan diaudit. Dalam penentuan tujuan audit sendiri terdapat 3 elemen penting. Yang pertama ada kriteria. Kriteria sendiri merupakan norma, standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksana atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Elemen yang kedua ada penyebab.
yaitu tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada di objek audit. Elemen yang terakhir yaitu ketiga ada akibat, yaitu hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Tahapan yang selanjutnya dalam audit pendahuluan ada penelaahan atau review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat menentukan batasan wewenang objek audit dan program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa adopsi dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaing. Lalu ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain yaitu tujuan dan kegiatan yang diaudit, lalu pendekatan audit, lalu ada aktivitas tujuan audit. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, antara lain undang-undang atau peraturan yang berlaku, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, kemudian norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima secara umum, lalu ada kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis, dan yang terakhir yaitu pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Karakteristik kriteria yang baik yaitu realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit, lalu juga bisa dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. Kemudian dapat dibandingkan, diterima semua pihak atau secara umum, lengkap, dan memperhatikan adanya rentang waktu antara suatu kejadian. Yang terakhir ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Berisi yaitu 1. Daftar bidang atau daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah atau tahapan audit manajemen yang kedua ada review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen itu harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan tujuan, rencana perusahaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai,
Yang keempat ada kebijakan dan praktik yang sehat. Lalu yang terakhir yaitu sistem review yang efektif. Karakteristik yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan sendiri memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik yang kedua ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan diikuti dengan penentu strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus membuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang harus dilakukan ke depannya. Yang ketiga ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM sendiri menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Untuk menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan SDM? Kemudian yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang telah ditetapkan perusahaan? Kemudian yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan ditempati? Kemudian yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Kemudian yang kelima, apakah keputusan penempatan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Kemudian yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan telah sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Dan yang terakhir, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Lalu ada kebijakan dan praktik yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor sendiri harus memperhatikan beberapa hal berikut. Apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan di seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu? Yang kedua,
Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala? Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak? Yang keempat, apakah kebijakan tersebut telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif? Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku? Yang terakhir, karakteristik yaitu sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor sendiri harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan. Auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Auditor sendiri harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari beberapa hal. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan? Kemudian, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen sendiri dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang beberapa hal. Yang pertama, ada keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Tetapi, jika tersedia cukup bukti, pengembangan tujuan audit sementara tidak dilanjutkan. Yang terakhir yaitu langkah kerja yang dilaksanakan selanjutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna memenuhi apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi dan dapat diandalkan. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. 7 langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan antara lain yaitu 1. Menetapkan tingkat penting dan bakalnya hal-hal pokok dari aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Kemudian menilai kecukupan desain pengendalian, menetapkan melalui pengujian
apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif, dan terakhir yaitu melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan perbandingan yang perlu dilakukan. Kemudian ada audit terinci dalam tahapan audit manajemen. Audit lanjutan bertujuan memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor sendiri harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Dalam audit terinci ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, memperoleh bukti, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti, kemudian pengembangan temuan dan audit lanjutan, dan terakhir yaitu perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pertama yaitu mengumpulkan tahapan informasi latar belakang, yang mana menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang telah diperoleh memungkinkan didapatkan dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Yang kedua, memperoleh bukti. Bukti dari sudut pandang auditor adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit tersebut. Dalam proses audit, auditor sendiri harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dalam memperoleh bukti adalah untuk menentukan bahwa satu, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, yang mana merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Kemudian yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit yaitu 1. Relevan atau berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material atau cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu kompeten atau diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu cukup atau memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Tahapan yang ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit tersebut, yang mana meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria sendiri adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan tersebut. Di samping penyebab-penyebab negatif, memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan
kebalikan penyebab dari negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Kemudian yang keempat ada pengembangan temuan dan audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Berbagai hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan audit adalah: 1. Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit saja. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Lalu yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Lalu yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor sendiri menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: 1. Mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan secara terus-menerus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera melakukan atau menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Langkah atau tahapan yang keempat yaitu pelaporan. Bagian aktif dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Dalam pelaporan hasil audit ada dua cara penyajian pelaporan. Yang pertama yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil audit.
Cara yang pertama yaitu penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini, auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Tahapan-tahapan audit tersebut diantaranya yaitu 1. Pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian yang kelima yaitu merumuskan rekomendasi, lalu menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan tahap audit, auditor harus mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan apa saja yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Cara penyajian pelaporan yang kedua yaitu penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil audit. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan audit yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat. Biasanya kesimpulan atas audit yang dilakukan auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Kemudian ada kesimpulan audit disertai bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Kemudian ada rumusan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan lebih berkepentingan pada hasil audit yang merupakan indikasi terjadinya kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas perusahaan. Pelaporan hasil audit. Terdapat kertas kerja audit. Kertas kerja audit sendiri merupakan catatan yang dibuat dari data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Adapun manfaat kertas kerja audit sendiri, setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat utamanya antara lain yaitu 1. Merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Kemudian yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang terakhir, yaitu merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Program kerja audit disusun untuk setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek audit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi-informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Identifikasi ini disebut possible audit objective. Hasil identifikasi ini kemudian dianalisis
untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Dari bukti-bukti sasaran sementara ini, auditor kemudian menentukan dan menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikutnya. Pada tahap audit pengujian dan review atas pengendalian manajemen, program kerja audit biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menentukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen yang ditetapkan objek audit. Langkah-langkah kerja pada tahap audit ini harus mengarahkan apakah auditor tidak hanya memperoleh informasi tentang keandalan sistem pengendalian manajemen, tetapi juga memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk merumuskan secara tepat tujuan audit sementara menjadi tujuan audit sesungguhnya. Sedangkan program kerja audit untuk tahap audit lanjutan memuat langkah-langkah rinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material, dan relevan dalam mendukung perbaikan. Program kerja audit pada tahap ini harus memberikan panduan kepada auditor dalam pengembangan temuan yang telah dilakukan. Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok. Yang pertama, 1. Informasi pendahuluan yang membuat informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Selain itu juga mencakup atau memuat komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Yang kedua yaitu pernyataan tujuan audit, yang mana menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua, menyajikan cara pendekatan audit yang dipilih. Dan yang terakhir, menyajikan pola pelaporan yang dikehendaki. Kemudian hal pokok yang ketiga yaitu instruksi khusus. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah kerja. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor sendiri tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi sendiri seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit sendiri, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan tersebut. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan
pokok-pokok temuan tersebut. Auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebab maupun akibat dari temuan tersebut. Dalam penyajian temuan ini, auditor harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak-pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Lalu, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Informasi latar belakang sendiri merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Baik, sekian video dari saya tentang pemaparan materi langkah-langkah audit manajemen. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.